sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku kemuliaan
Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi. Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang daripada banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit, hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara kan tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh tahun 2002 ada bom Bali. Ya, pertama lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami? Ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini. Ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa rubah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Nah, saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga, selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Shalom, shalom Bapak Ibu. Jumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Kita akan segera mulai ibadah, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita akan mengadakan KM Gathering, KM Gabungan. Bukan hanya Rock Balikpapan saja, tapi Rock Rayon, Kaltara, Sabah Malaysia, Sarawak Malaysia. Kita akan gabung semuanya dalam KM Gathering pada tanggal 21 Oktober tahun 2020, hari Rabu tentunya, jam 19, jam 7 malam. Nah, Bapak Ibu sudah bisa join jam 18.45. Jadi 15 menit sebelum acara mulai, kita sudah bisa gabung dan kita say hello sama saudara-saudara kita yang dari Tarakan, yang dari Tawau, dan dari Bintulu, Sarawak. Kita akan sama-sama bertemu dalam KM Gathering yang baru pertama kali diadakan di Rayon, Kaltara, Sabah, dan Sarawak ini. Temanya adalah berbuah di masa pandemi. Sebagai pembicara, salah satu pembicaranya adalah Pastor Eriana John dari Rock Sarawak. Oke, nanti Bapak Ibu setelah ibadah ini link Zoom-nya akan dibagi untuk Bapak Ibu. Kalau saudara tidak dapat linknya, minta kepada Gembala KM ya. Karena di grup Gembala KM setelah ibadah ini selesai, setelah ibadah online ini selesai, langsung dibagikan link Zoom-nya. Oke, jadi Bapak Ibu, kita akan segera mulai ibadah pada pagi hari ini. Milikilah sikap hati yang respect kepada Tuhan, karena Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Dan ikuti semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan rasa hormat kepada Tuhan. Karena kita bukan sedang nonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Jadi mari sama-sama kita menyembah Sang Raja, kita memuji Dia sebab Dia baik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Takkan pernah ku lupa kuat kuasanya pencipta dunia.
hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know, you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. And you wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. My walls crashing down right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. I know, you never will. I know, you never will. Yes, Lord. We praise your holy name. We thank you, Lord. Never lost a battle. You are my God and
I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Shalom, puji Tuhan kita bisa beribadah lagi ya. Mari kita sama-sama membuka hati kita dan kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan kasih. Ebenezer, Tuhan sudah tolong, sudah pelihara sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, bicaralah lagi buat kami lewat hamba-Mu. Dan segala persiapanku tidak ada artinya apa-apa tanpa Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Semua slide ini ya Tuhan, mari Engkau intervensi supaya benar-benar kami mendapat hikmat Tuhan yang sungguh-sungguh kami butuhkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, sekarang kita akan belajar satu tema dalam rangkaian pelajaran movement di seluruh Rock Ministry yang sudah dimulai oleh Pak Roni minggu lalu, dan sepanjang bulan ini temanya movement atau pergerakan. Ada sebuah prinsip dalam pergerakan yang disebut change atau berubah atau perubahan. Khususnya dalam masa pandemi ini, apakah atau bagaimanakah musim pandemi merubah gereja? Sejujurnya kita harus mengakui bahwa di masa pandemi gereja berubah atau bisa dikatakan diubahkan. Atau saya bahkan berani bilang dipaksa untuk berubah. Gereja change. Mari kita buka dulu ayatnya, sebuah ayat nubuatan tentang gereja, yaitu di dalam Yoel pasal 3 ayat 9. Saya bacakan dan Anda ikutin sama-sama. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Dari mana kita tahu ini nubuatan untuk gereja? Dia lagi bicara tentang prajurit, tentang pahlawan. Tentang apa? Eklesia. Gereja adalah eklesia, prajurit dan pahlawan. Nah, sudah dikasih Tuhan, ada 3 perintah di sini yang bisa kita cermati, yang kita bisa tangkap, yang bisa kita lihat. Perintah yang pertama di ayat 9. Jelas sekali. Dia bilang begini, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah. Nah, hal ini itu apa? Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Jadi perintah yang pertama, gereja, prajurit, atau pahlawan atau eklesia, ingat ya pelajaran tentang prajurit yang dipilih untuk menentukan nasib kota dan bangsa, itu tugas kita. Saudara siapapun Anda, gereja, Anda adalah prajurit, adalah eklesia. Nah, ngomong-ngomong tentang gereja, konteks kita apa? Gereja sebagai institusi yang Tuhan bentuk, yaitu keluarga rohani, tapi gereja yang adalah juga eklesia, yaitu kita. Kita adalah gereja. Tapi sebagai sebuah keluarga rohani, kita juga adalah gereja. Nah, gereja ini yang dimaksud. Yang diperintahkan pertama, untuk apa? Lihat, perhatikan kata-kata perintah. Ada kata maklumkanlah. Di slide saya tunjukin, saya bold di situ. Bersiaplah, gerakkanlah, suruhlah. Jadi dengan kata lain, kita diperintahkan maju untuk mengambil peran dan tanggung jawab dalam peperangan. Peperangan apa hari-hari ini? Peperangan ideologi, peperangan pemahaman, bahkan saya berani bilang peperangan iman, sikap. Dan hari-hari ini sangat menuntut kita sebagai gereja untuk tampil dalam medan peperangan untuk menyatakan kerajaan Kristus dan pemerintahannya. Bukan untuk bunuh orang, bukan untuk pukul orang, tapi peperangan di dalam hal bagaimana kita menyatakan iman kita, kepercayaan kita, sikap, attitude kita kepada orang lain. Nah, kita sebagai gereja diperintahkan yang pertama untuk maju, ambil tanggung jawab. Bersiaplah untuk peperangan.
get ready, be prepare. Nah, saya percaya dalam masa pandemi, ini adalah waktu bagi kita, kesempatan bagi kita untuk memulai semuanya itu. Harusnya sudah sejak lama, tapi mungkin ada sedikit percepatan, ada sedikit akselerasi, karena dunia, kalau saya hitung kurang lebih 1 tahun dah ya, per bulan Maret tahun ini sampai bulan Maret tahun depan, dengan hitungan vaksinasi misalnya, 1 tahun lockdown, let's say ya, kita nggak sebut istilah lockdown, tapi kita juga sepakat untuk bilang bahwa lumpuh ya. Lumpuh dalam arti, lihat semua sendi-sendi ekonomi, semua perusahaan mana yang dianggap stabil, yang dianggap maju, semuanya teruji. Memang ada 1-2 perusahaan in case yang justru bagus di masa pandemi. Tapi secara umum sendi-sendi manusia ditandai dengan apa? Gampang melihatnya, resesi di mana-mana gitu ya. Jadi, sendi-sendi iman, sendi-sendi kehidupan, hari ini dalam setahun masa pandemi, musim spesial ini, adalah sebuah season, sebuah musim di mana harusnya kita gereja mengalami percepatan di dalam menunjukkan kerajaan sorga, menyatakan iman, bersinar lebih terang lagi. Di musim di mana ada kecemasan, ada kegelapan, ada ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain. Kita diperintahkan maju, maklumkan kepada seluruh bangsa, kasih tahu semua bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkan para gereja, para pahlawan, para eklesia, dan suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Itu yang pertama. Ya, jangan lupa dalam 2 Korintus pasal 3:18 saya bacakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah, katakan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan dalam kemuliaan semakin besar. Sebenarnya kata dalam kemuliaan semakin besar itu juga bisa dibaca di dalam kegelapan yang semakin pekat. Nah, gitu ya, kan? Ingat the prinsip. The darker it was, the brighter it looked, kan? Dalam kecemasan, dalam ketakutan yang paling dalam, kemuliaannya semakin besar. Mari cara bacanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Cara bacanya harus begitu. Dalam kegelapan semakin pekat, kecemasan semakin dalam, ketakutan semakin menghantui dunia ini, maka kemuliaannya semakin besar. Jadi kalau dia bilang begini di ayat ini, kita diubah semakin serupa gambar anaknya, semakin serupa Kristus dalam kemuliaan semakin besar, artinya kita diubah menjadi serupa Kristus di dalam kegelapan yang semakin pekat, di dalam ketakutan yang semakin menghantui, di dalam kecemasan yang semakin besar. Nah, kita diubah menjadi semakin serupa Kristus. Makanya kita diperintahkan maju. Maju untuk apa? Untuk menyatakan keserupaan Kristus dimanapun kita berada. Karena sekarang kesempatannya terbuka. Kita bicara soal timing di sini. Jangan sampai, Rasul Paulus sudah bilang, kita percuma bersusah-susah. Jangan sampai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percuma bersusah. Kita sudah susah memang semuanya ini hari-hari ini ya. Dalam banyak hal, banyak yang susah. Berlelah-lelah. Ya banyak susahnya lah pokoknya. Jangan 1 tahun ini menjadi percuma. At least untuk dirimu. Untuk diri kita sebagai gereja. Kalau orang lain tidak mau, tidak masalah sudah. Lewat saja. Yang penting untuk saya tidak mau percuma ini menjadi percuma. Bersusah-susah, bersedih-sedih, bersakit-sakit. Kita tidak mau. Cuman 1 tahun. Dan waktu terus berjalan. Sekarang sudah bulan Oktober, bentar lagi November. Lagi rame diisukan, bulan Desember katanya sudah mulai ada vaksinasi untuk kelompok-kelompok tertentu yang diprioritaskan. Terus ada lagi yang kemudian bilang, secepat itukah vaksinnya siap dan seterusnya. Anyway, bagaimanapun juga kita harus percaya bahwa ini akan lewat semuanya. Ini cuma sebuah musim, sebuah situasi, sebuah bab
dalam kehidupan kita. Cuma kita jangan sampai tidak tampil maju. Kita diperintahkan untuk tampil, ambil peran dalam bab keserupaan Kristus. Clear sudah. Ambil peran dalam keserupaan Kristus. Perintah yang kedua, yaitu ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Kita pernah bahas ini, saya pernah ngajar tentang ayat ini, tapi mari kita ulang lagi. Tempa, sebutlah ya, tempalah mata bajak jadi pedang. Artinya maksudnya mata bajak itu diubah sedemikian rupa, dia jadi pedang. Pruning shears, ya, pisau-pisau pruning, pemangkas, jadi tombak. Ada perubahan fungsi nggak? Oke, saya jelasin. Mata bajak untuk apa? Untuk cari uang, untuk kerja. Mata bajak. Oke. Jadi apa? Jadi pedang. Dalam perintah ini, kita diperintahkan supaya profesi kita, pekerjaan kita, bisnis kita, diubah, dimodified, ditempa untuk menjadi alat perang, pedang. Artinya apa? Profesi saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara adalah alat yang sebenarnya efektif karena itu melekat di kita, karena itu profesi kita, karena itu bisnis kita, karena pekerjaan kita adalah alat yang efektif untuk kita pakai berperang. Berperang dalam halnya apa? Menjadi bersinar, bercahaya, menyatakan Kristus. Jadi jangan, dengan kata lain, jangan hanya mata bajak, pisau pemangkas, jangan cuma untuk cari uang. Jangan untuk cari hidup. Jadi bisnis, pekerjaan, profesi bukan untuk semata-mata cari hidup, cari uang. Enggak. Tempat itu, bisnis saudara, profesi saudara, siapapun saudara, pekerjaan saudara, entah mahasiswa atau siswa, coba itu ditempa untuk menjadi alat kesaksian. Untuk menyatakan Kristus lewat bisnis, lewat pekerjaan. Itu dirubah, bukan cuma untuk cari uang. Tapi untuk menyatakan Kristus masuk dalam medan peperangan, tunjukkan kepada dunia sikap yang berbeda, attitude yang beriman yang berbeda, perkataan yang berbeda, posting yang berbeda, sikap. Ya, dalam pekerjaan sangat sulit hari-hari ini, mungkin saudara, dalam profesi masing-masing. Nah, coba tempa itu. Modifikasi itu, mata bajak jadi pedang, modifikasi. Sama-sama besi. Jadi, modifikasinya maksudnya tidak berubah jauh dari profesi Anda. Ya, Anda seorang polisi kemudian dimodifikasi dari polisi menjadi nelayan misalnya. Agak jauh sekali gitu ya. Mata bajak itu kan besi. Baja untuk tajam. Nah, itu jadikan pedang. Hampir sama, cuman beda untuk dipakai. Dipakai perang. Biasanya untuk pakai bajak. Sekarang dipakai perang. Jadi, saudara tidak perlu berubah profesi, tapi profesi itu ditempa, dimodifikasi, tidak hanya untuk cari uang, cari hidup, tapi profesimu itu untuk menjadi pedang dalam peperangan, di dalam menyatakan Kristus bagi dunia. Saya berdoa Roh Kudus akan tolong saudara untuk mendapatkan banyak ide bagaimana profesi saudara itu berfungsi tidak hanya untuk cari uang, tapi untuk memperluas kerajaan sorga. Saya percaya Roh Kudus akan tolong saudara bagaimana. Nah, dengar saya. Kalau saudara melakukan itu, saudara ada di dalam barisan pahlawan kerajaan sorga. Saudara tidak usah takut, saudara. TNI aja tahu cara mengurusi prajuritnya. Yang diutus langsung di perbatasan Papua, TNI tahu cara mengurus mereka. Ransumnya, makanannya, perlengkapannya, TNI tahu cara mengurus.
Kerajaan sorga tahu cara mengurus prajurit-prajurit di medan perang. Jangan takut. Yang penting saudara ada di medan perang. Saya khawatir gereja tidak terjun di medan perang. Makanya kita disuruh, diperintahkan. Alkitab jelaskan tadi bilang, suruhlah gitu ya. Saya balik lagi sebentar. Dia bilang apa? Suruhlah, gerakkanlah. Clear sekali. Kita diperintah, bayangin. Bukan dihimbau, diperintah, saudara. Ya, jadi yang kedua, rubah. Ya, gereja harus dalam sebuah movement yang merubah mata baja jadi pedang, pisau pemangkas jadi tombak. Jadi alat untuk cari uang, cari hidup menjadi alat perang. Ya, bisa untuk cari uang, sambil cari hidup, tapi di medan itu jadikan tombak juga untuk Anda bisa menyatakan Kristus, menyatakan sikap yang berbeda. Kalau orang lain tipu-tipu, Anda tidak tipu-tipu misalnya. Orang yang lain misalnya dengan sikap harus pakai cara-cara yang tidak sesuai firman Tuhan dan Anda tidak. Itu Anda sudah dalam peperangan dan Anda sudah rubah dari pedang, dari mata bajak menjadi pedang. Pisau pemangkas jadi tombak. Keren. Silahkan saudara rubah hari-hari ini. Anda diperintahkan loh, bukan dalam pilihan ya dan tidak di sini. Anda harus melakukan ini ya. Mulai besok Senin dan seterusnya, coba setiap kali Anda ke kantor, ke tempat profesi Anda bekerja, atau dimanapun mungkin Anda tidak ke kantor, tapi Anda berprofesi, ingat, dirubah. Tidak hanya untuk cari uang, cari hidup, tapi untuk menyatakan Kristus dan kesurupan Kristus dalam kehidupan kita. Itu perang namanya ya, menyatakan kerajaan sorga di sana. Perintah yang ketiga, ada 3 perintah kan? Yang ketiga adalah, baiklah orang yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Oke, kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, tapi ini dalam angle yang berbeda. Maksudnya apa? Kita diperintahkan bahwa tidak ada seorang pun di dalam kerajaan sorga yang tidak bisa berperan untuk ambil bagian. Dia bilang begini, baiklah orang yang bukan merasa, tapi yang jelas-jelas tidak berdaya. Jadi no excuse. Bahkan yang tidak berdaya pun harus berkata, aku ini eklesia, aku ini gereja, aku ini pahlawan, aku harus tampil. Nah gitu. Jadi jangan terlalu manja, saudara dikasih Tuhan. Tidak ada yang tidak berdaya sekalipun yang tidak bisa berfungsi atau berperan di dalam kerajaan sorga untuk bersinar dan tampil menyatakan Kristus lewat kehidupan saudara. Tidak ada yang terlalu miskin. Dia bilang tidak berdaya loh saudara. Sudah dalam posisi rendah. Mungkin di bawah 0 itu. Tapi Alkitab bilang, baiklah orang yang tidak berdaya pun berkata. Artinya no excuse. Termasuk orang yang tidak merasa tidak berdaya pun Anda punya kesempatan untuk menyatakan aku ini pahlawan. Aku ini beda. Aku ini prajurit. Yes, mungkin aku tidak berdaya. Tapi aku adalah eklesia. Tampil, saudara, tampil. Saudara sekarang dalam posisi apa? Nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak punya sumber daya, nggak berdaya. Alkitab bilang, aku ini eklesia. Ingat identitas kita. Aku ini soal apa? Ini soal identitas. Aku ini eklesia. Jadi walaupun dalam keadaan tidak berdaya, jangan sampai keadaan tidak berdaya mendistract saudara untuk tidak melihat peran kita sebagai eklesia. Aku ini eklesia. Sekalipun aku tidak berdaya, aku adalah perwakilan kerajaan Kristus di Balikpapan atau dimanapun Anda berada untuk menyatakan Kristus bersinar. Sebab bersinar kan tidak perlu api yang besar, ya, sudah dikasih Tuhan. Orang bilang kita punya api tidak berdaya. Api apa itu? Tapi lihat, the darker it was, the brighter it looked. Semakin gelap, tidak ada orang yang tidak bisa menyatakan terang Kristus. Kegelapan inilah yang memberikan kesempatan. Nah, dengar ini kabar baik ya. Kegelapan inilah, pandemi inilah yang memberi kesempatan kepada semua lapisan warga kerajaan sorga untuk tampil bersinar. Kegelapan inilah. Kalau dalam keadaan terang-terang, dalam keadaan biasa-biasa, mungkin Anda tidak terlihat. Ambil kesempatan ini. Dan kita diperintahkan untuk mengambil kesempatan itu. Oke? Lantas, bagaimana pandemi merubah gereja? Nah, saya selesai di sini. How the pandemic has changed church. Bagaimana hari-hari ini, church now, gereja hari ini berubah di masa pandemi. Yang pertama, pandemi telah merubah gereja from membership
to familyhood atau brotherhood and sisterhood. Lihat itu, gereja sekarang dirubah oleh pandemi dari membership. Sekarang gereja mana yang bilang membernya dia? Saya bahkan sebagai gembala Rock Balikpapan nggak berani lagi bilang secara membership ya, bahwa Anda ada di Rock Balikpapan, karena Anda bisa menjadi member di mana-mana, tanda kutip. Dalam artian, kita nggak bisa lagi kalau ibadah online, Anda bisa beribadah di mana saja. Anda bisa menjadi member di mana saja, secara aktualisasi ibadah Anda, kan gitu. Makanya, nggak ada lagi gereja yang bisa, ini sudah tembok terbuka di mana-mana gitu ya. Orang nggak bisa lagi tahan jemaatnya untuk, misalnya kalau sekedar membership, untuk tetap beranggota di dalamnya gitu ya. Walaupun secara KAJ, iya, secara KAJ. Tapi kan kita lagi nggak bicara KAJ. Kita bicara soal hati orang ada di mana sekarang, kan gitu ya. Nah, ini yang saya bilang buat kita. Pandemi telah merubah dengan paksa pandangan gereja dari sekedar melihat jemaatnya sebagai member, menjadi family, menjadi keluarga rohani. Nah, kalau ini, saya berani bilang, Rock Balikpapan punya banyak keluarga rohani. Ya, saudara dikasih Tuhan, karena Anda diperlakukan di sini, secara administrasi mungkin membership, Anda ada di KAJ, gereja soft, tapi basically Anda dilihat sebagai keluarga rohani. Menurut saya, kami tidak lip service mengatakan ini. Dari mana? Buktinya? Dari ibadah yang masih online sampai hari ini. Itu clear sekali. Saya mau bilang sejujurnya di hatiku, pengen sekali untuk ibadah offline. Pengen sekali ya. Hanya untuk sebenarnya eksistensi, kan jahat itu. Soalnya kan kalau ini kan dunia maya ya. Maya Rumantir bukan, itu artis zaman dulu ya. Maksudnya dunia online. Antara ada dan tiada. Rock Balikpapan, ya antara ada dan tiada. Dan bukan cuma kita kan, gereja lain pun demikian, antara ada. Kecuali yang sudah offline, ya memang jelas eksistensinya ada. Dan itu yang menggoda saya untuk menyatakan eksistensi itu. Saya mau jujur dengan keluarga rohani saya. Tapi di atas semua godaan itu, saya memilih, saya tidak mau korbankan saudara, korbankan diri saya, karena saya memandang saudara adalah keluarga, bukan cuma member. Yang ada yuran-yurannya itu. Sorry, saya agak tendensius bicara seperti ini. Namun, memang faktanya seperti itu. Pandemi telah merubah mindset kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Mindset gereja untuk memandang keanggotaan menjadi kekeluargaan. Sudah lama kita bicara soal gereja adalah sebuah keluarga rohani. Dan disinilah terlihat bisa lip service kita itu. Sampai benar-benar kita menghidupi, benar enggak? Anggotanya itu dipandang keluarga. Nah, saya berani bilang untuk Rock Balikpapan, Anda sangat dipandang sebagai keluarga. Ada godaan besar buat kami para pemimpin untuk menyatakan eksistensi gereja untuk mengadakan ibadah. Tapi saya teduhkan ego itu untuk menyelamatkan kita semua. Karena saudara adalah keluarga. Saudara, saya sangat cerewet, tanya anak istri saya sangat cerewet soal protokol kesehatan, saya sangat cerewet if ada di Denpasar, saya sangat cerewet soal imunnya, soal suplemen apa, minum jahe lah, minum imbus lah, walaupun tidak boleh sering memang, tapi minum vitamin apalah. If mulai protes di Denpasar, Pap, if sudah ada ibadah offline-nya, walaupun pakai SOP, aku masih menyatakan tidak bisa, tidak boleh. Jangan dulu sayang. Ya, kenapa? Anak saya. Saya tidak mau. Saya lindungi dia. Dan saya tahu anak saya ini pasti tahu hati saya. Karena saya protect dia. Walaupun ada sedikit merasa tidak nyaman. Aduh, kok di rumah. Sama kita semua kan tidak nyaman. Makanya saya prihatin untuk orang-orang yang karena alasan tidak nyaman itu, kemudian mulai tidak disiplin. Memang keadaannya sekarang berbeda, Bapak Ibu. Sabar aja, jangan aduh jenuh. Loh, jenuh tuh sakit gimana dong? Tapi ya itu pilihan ya. Kalau saya tidak mau, walaupun disalah mengerti, nggak apa-apa disalah mengerti. Termasuk dalam dunia kegerejaan. Disalah mengerti misalnya, kenapa Rock belum mulai ibadah offline? Nggak apa-apa, saya ambil resiko itu. Walaupun puji Tuhan tidak ada
Sampai saat ini tidak ada pandangan yang setidaknya yang telinga saya dengar ya. Satu aja pernah dulu, tapi selebihnya enggak. Malah lebih banyak bilang, jangan dulu Pak. Nah, itu saya mendapat dukungan. Jadi, saya tidak terlalu peduli dengan anggapan orang tentang terlalu takut, enggak apa-apa lah dibilang terlalu takut, enggak apa-apa. Rock Balikpapan dulu, enggak. Kalau ada ya, enggak ada yang ngomong sih, enggak ada. Termasuk kepada cara kita berlaku setiap hari. Bapak Ibu, misalnya saya protek anak istri saya, terlalu takut, enggak apa-apa, saya enggak peduli dengan perkataan itu. Kenapa? Karena saya protek, karena mereka adalah darah daging saya. Demikian juga keluarga besar Rock Balikpapan, Anda adalah keluarga rohani. Anda bukan cuma member, itu sebabnya sangat diprotek. Bersabar aja dulu. Nggak lama kok waktu ini, nggak lama. Memang terasa sangat lama karena kita nggak biasa dengan cara seperti ini. Makanya terasanya lama. Tapi bersabarlah. Kita bukan cuma member, kita keluarga rohani. Yang kedua, apa yang pandemik coba rubah di gereja? From stage to living room. Dari mimbar, from pulpit, dari mimbar, panggung, to people. Gereja sudah cukup lama terkondisi dengan nonton ibadah di dalam gedung gereja. Gampang menjelaskannya. Semua kursi gereja modelnya itu istilah perhotelan model teater. Kenapa istilah perhotelan menyebut model teater? Karena mengarah ke stage, nonton. Jadi model teater, ya. Jarang gereja U-shape, ya model U, ya ada 1 2, tapi tetap aja itu teater modelnya gitu ya. Nonton gitu ya. Saya pernah cerita suatu ketika Pak Roni di Lombok dulu dalam suasana penyembahan di doa malam, Pak Roni bilang sama kita, saya mau kalian untuk menyembah tidak melihat mimbar, tidak melihat pemimpin pujian. Anda menyembah untuk menyadari Tuhan ada di mana-mana. Tahu nggak apa yang dibuat Pak Roni waktu itu? Kan seluruh jemaat mengarahnya ke mimbar. Pak Roni suruh rubah kita menghadap dinding sebelah kiri. Jadi kalau ini mimbar, di sini dinding, kita disuruh begini semua sama Pak Roni, dan kita menghadap dinding kosong. Terus Pak Roni pemimpin pujian di sana, musik di sana. Terus kita menyembah tanpa menghadap stage. Hanya untuk memberikan simulasi kepada jemaat waktu itu, Pak Roni kasih pengertian bahwa kita bisa menyembah di mana aja dengan cara apa saja karena Tuhan itu omnipresent di mana. Nggak usah dibentuk dengan model-model stage seperti ini. Nah, pandemi memaksa gereja untuk kita tidak lihat lagi stage atau pulpit. Walaupun dalam penyelenggaraan ibadah online masih banyak gereja yang belum move on. Tetap aja ibadah online modelnya stage. Modelnya pulpit. Nah, saudara perhatikan di tempat kita nggak ada pulpit kan? Walaupun di sini ada laptop nih di sini. sebagai apa? Ya, khotbah yang harus saya lihat. Nggak ada lagi. Kalau mau gampang-gampang, kasih aja pulpit atau mimbar di sini supaya suasana gereja. Pandemi sudah rubah dengan cara yang sangat kasar loh. Anggaplah seperti itu. Dengan cara yang sangat radikal loh. Tetap aja walaupun online suasananya tetap stage juga. Aneh kan? Dan kita tidak lakukan itu. Kita lakukan apa? Living room. Saya bahkan beberapa kali sudah punya ide tapi saya tidak mau Anda merasa terlalu radikal. Sambil saya duduk di living room, saya berkhotbah karena Anda kan di living room. Ya agak aneh kalau di tempat tidur saya khotbah kan, karena mungkin ada yang di tempat tidur. Siapa bisa larang? Siapa yang mau tahu? Siapa yang bisa tahu? Terus kita bilang tidak menghormati hadirat Tuhan? Enggak lah. Penghormatan kan itu dari hati kita gitu kan. Tapi ada juga orang masih dengan aksesoris, dengan simbol-simbol, harus celana panjang, harus pakai ini, harus pakai itu. Model begini sekarang bagaimana dong? Dari mana Anda tahu saya pakai jas, saya pakai celana pendek di bawah nih? Enggak. Saya enggak pakai jas, saya pakai celana panjang ya. Cuma saya enggak pakai sepatu di bawah. Saya pakai sendal jepit. Ya, kita take di kantor saya sekarang. Saudara, lihat. Unusual. Berbeda sekali gereja sekarang.
dipaksa berubah oleh pandemi untuk sekedar menunjukkan mindset kita bahwa Anda harus dengan model-model seperti itu karena Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan sangat berubah, sangat Allah pergerakan, our God of movement, ya, moving God gitu ya. Allah yang terus tiang awan, tiang api ya gitu. Dia terus. Tuhan paling fleksibel dengan perubahan. Kita kadang-kadang susah untuk berubah kan gitu ya. Tuhan paling fleksibel dalam perubahan. Dulu orang anggap ibadah online hanya gereja-gereja maju, gereja-gereja anak muda, gereja-gereja, kalau gereja orang tua, gereja apa, tidak akan pernah bisa. Sekarang siapa bilang sekarang tidak bisa? Harus bisa. Bukan harus bisa sekarang. Kalau Anda ibadah tidak bisa jalan, kan gitu. Harus bisa. Lihat, pandemi telah merubah sedemikian rupa pola kita bergereja. Mari saudara dikasih Tuhan. Makanya jangan merasa seperti jenuh. Ada di ibadah, saya ibadah jenuh di rumah saja, saudara bertobat. Kalau memang harus seperti itu situasinya. Jangan. Gini loh saudara, kenapa saya perlu bilang bertobat? Kalau ada Tuhan di situ kok merasa jenuh sih? Anda kok begitu beraninya bilang, saya merasa jenuh ibadah, dan Tuhan ada di sebelah saudara. Terus saya bilang, hah? Kamu jenuh? Saya ada di sini. Sih, lihat itu. Bertobat ya yang merasa jenuh beribadah online. Karena Tuhan ada di situ loh. Kecuali saudara merasa Tuhan tidak bersama saudara. Nah, silakan jenuhlah saudara. Tapi kalau sudah merasa Tuhan ada bersama saudara, kenapa saudara mau jenuh? Tidak ada alasan buat kita untuk jenuh. Karena Tuhan ada bersama kita. Saya mengerti yang dimaksud jenuh. Tidak biasa. Oke, tidak biasa. Nah, itu biasakan. Biasakan. Saya bahkan berani bilang di sini, saya sudah bilang kepada teman-teman pengurus, ketika nanti sudah normal kembali bisa ibadah di tempat ibadah, di gedung gereja, ibadah online tidak akan pernah berhenti. Mungkin nanti formatnya akan lebih simple dari yang sekarang. Tapi tidak akan pernah berhenti ibadah online karena pandemi telah memaksa kita merubah mindset kita. Ketika sudah normal, kenapa kita kembali kepada ini seperti jalan masuk. Persembahan QR secara online tidak akan berubah. Walaupun nanti di gedung gereja, ini menjadi sebenarnya sudah lama saya mau persembahannya modelnya secara online. Dari segi pertanggungjawabannya lebih bagus, ya, karena tidak ada cash, keamanan lebih bagus, kesehatan lebih bagus, kepraktisan lebih bagus, karena harus tahu kalau tidak pakai model QR, setiap kali Anda pulang gereja masih ada orang-orang yang hitung uang, ya paling 1 jam setelah jam ibadah selesai. Mereka masih ada di gereja karena mereka harus hitung uang. Kalau sudah model QR, sudah enggak sistem yang membuatnya. Pandemi memaksa gereja untuk jadi modern, karena gereja sulit untuk modern gitu ya. Listen, you need to have both online and on-site church, both digital and physical church. The online church has moved from the sidelines to the front lines. So that is why you need both front lines. So pastors, listen. You need to change your thinking. You need to permanently, the key word here is permanently, hire, redeploy your staff, your volunteers into your online church. You need to permanently allocate budget and resources into your online church. In fact, we need to shift our thinking because we always think, well, we have a main church, and then we kind of have a little department here that is the online church, kind of like the children's church or the youth church. No. Now you have 2 main churches, 2 main congregations. They are on-site and they are online. So you know what? Just 1 month ago, Heart of God Church, we just planted our first church. And so some of you say, where is that church? Well, that church is in cyberspace. We planted an online church, not in any physical location. I want to encourage you, GBI. You guys are the best at planting churches. You have churches all over the world. Now I want you to think about planting an online church. And it's the same thing. You need an online pastor. You need an online team. You need to have resources for that church. It's a real church. It's not something virtual. It's real. So listen, some of you say, but I don't have manpower. Listen, God spoke to me a long time ago, and it's this phrase, the miracle is in the house.
What do I mean? Your manpower is in the house. They are all your young people who are under 30 years old. You are just not deploying them. They are just sitting there in your church. Now, you can go get them under 30, the 17 to the 25-year-old. In fact, let me tell you, if they are over 35-year-old, they're too old for the online church already. Get the young people and raise them up to lead and plant the online church that you have. You know, I believe that God is using this COVID situation to force us, pastors, to believe in young people, to give young people a chance, to raise them up. I believe God is using the virus to turn the hearts of the fathers like us to the children. Lihat itu ya. Lihat. Tuhan kita, Tuhan yang modern, saudara. Yang Tuhan atas segala zaman. Kita yang ketinggalan nih. Kita dipaksa nih sekarang untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Orang yang sudah mulai tidak masuk pada IT, komunikasi, kepada model online, ketinggalan lah. Tuhan gerak kok, gitu. Sekarang siapa yang berani bilang nggak mau? Kecuali di desa sama sekali nggak punya internet. Memang di desa banget ya, mau apa sekarang? Sekarang kan kita nggak bicara soal di desa banget. Kita bicara soal kita ada di kota. Internet sekarang sudah murah. Dan lihat itu sudah dikasih Tuhan. Change, berubahlah. Kalau enggak kita sulit untuk memandang kekristenan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah from generation to generation. Yang pertama, from membership to familyhood, from pulpit to people, from stage to living room, from generation, yang ketiga, to generations. Dari generasi ke generasi. Maksudnya apa? Oke, saya bacakan Yoel pasal 2 ayat yang terakhir. Ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Masih di Yoel ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Situasi yang ekstraordinari, bencana di mana-mana, ini nubuatan lah tentang akhir zaman yang sekarang juga kita sedang masukin. Termasuk ada virus yang orang bilang bukan cuma sekarang, bukan cuma corona, sudah ya akan lebih masif nanti karena dunia sudah seperti ini situasinya. Tapi ada pesan apa di sini? Ada pesan pelayanan antar generasi. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua anak-anak laki-laki, perempuan, bernubuat, orang tua mendapat mimpi, teruna, anak remaja akan dapat penglihatan. Ada switch, ada Pak Roni bilang minggu lalu, passing on the baton. Perubahan apa? Pemberian tongkat estafet. Bapak, Ibu, sudah dikasih Tuhan, Insinyur Niko dalam perayaan Jubileum 50 tahun GBI, Pak Niko bilang begini, saya memperhatikan sejak ibadah offline sudah diperbolehkan oleh Menteri Agama dan SOP-nya menyatakan bahwa orang tua di usia tertentu, misalnya 60 tahun, 50 tahun ke atas, belum diizinkan, yang hanya bisa ibadah offline adalah usia di bawah itu, seperti ada sebuah pesan akan perubahan generasi. Itu kata Pak Niko. Saya coba renungkan. Wow, keren ya. Keren. Kan? Soalnya dikasih Tuhan. Kita sempat diskusi waktu itu. Kita menyatakan kepada saudara kita akan ibadah offline. Terus saya sempat bercanda kepada teman-teman pengurus. Kalau pendetanya 50 tahun ke atas, berarti pendetanya juga nggak bisa ikut ibadah loh. Bukan cuma jemaat yang 50-60. Bahkan pendetanya. Ini bicara apa sih? Bicara soal generasi yang harus tampil. Orang tua, dalam konteks ini ya, jangan nekat ke gereja. Nah, dalam konteks ini, sorry Bapak Ibu ya, walaupun orang sudah bilang sekarang tidak harus orang tua, anak kecil juga, bayi juga bisa kena. Oke ya, memang begitu ya. Namun, ada sebuah pesan, sempat gereja, yang bahkan beberapa gereja masih belum diizinkan, apalagi dengan komorbid ya, dengan penyakit bawaan. Soalnya dikasih Tuhan, pandemi seperti memaksa gereja untuk mulai melakukan pemberian tongkat estafet.
Mulai generasi mulai ambil bagian. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya bersyukur untuk keluarga besar kita. Pelayanan roket secara khusus ya, karena KGC lebih dianggap bisa ngikutin ibadah online seperti ini. Tapi pasti Rocky nggak bisa ngikutin ibadah model begini karena makanannya beda. Dan saya mau kasih tahu, saya bersyukur untuk tim Rocky, tim Roket yang terus maintain sejak awal loh. Roket nggak pernah berhenti, Rocky sempat di awal-awal belum mulai karena sedang adjustment, sedang penyesuaian. Tapi dua plan ini tetap terhandle dengan baik. Bahkan kemana ada ibadah bersama, walaupun tidak banyak seperti pada waktu normal. Namun pelayanan generasi tidak pernah berhenti di tempat ini. Khususnya generasi anak-anak remaja kita. Dan sebentar lagi mungkin saya akan konsultasi dengan KGC untuk memikirkan banyak hal. Ya, karena gembalanya mungkin belum terlalu tua, ya, saya dikasih Tuhan. Saya belum terlalu tua, saya di generasi tengah mungkin. Dan bersama saya tim kediakenan juga ada beberapa pemimpin muda. Ada 2 orang tua di dalam kediakenan kita, kepengurusan kita. Dan ya, kita berarti ada di on the right track. Kita ada di pelayanan generasi yang sangat baik. Tapi sebenarnya saya sudah cukup tua harusnya. Harusnya ada generasi yang lebih muda lagi yang mulai tampil supaya momentumnya tidak hilang. Kadang-kadang saya menimbang apakah jemaat siap gitu ya. Pak Harold kan tidak tua-tua banget. Kok yang lebih muda lagi yang muncul. Makanya saya bersyukur sudah mulai menerima misalnya pastor KGC kita, Pastor Denny untuk mulai berbicara beberapa waktu yang lalu di ibadah di gereja kita untuk mulai muncul. Karena saya dengan dia mungkin selisih 10 tahun di bawah, lebih ya, 10-15 tahun di bawah, mungkin belum sampai 20 tahun gitu. Jadi sangat ideal ya. Bayangin kalau 20 tahun jaraknya, which is itu berarti 30 tahun yang harus mulai khotbah. Lihat apakah kita siap. Harusnya siap karena Tuhan memberikan nubuatan kepada anak-anak muda, kepada anak-anak laki-laki. Walaupun orang tua juga tetap mendapat penglihatan. Lihat perannya itu. Beda Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi ini pelayanan generasi, bukan pelayanan anak muda saja. Generasi tidak bisa diputuskan, cuma pemberian estafet. Nah, siapa yang paling berperan di dalam pelayanan online? Siapa yang paling berperan? Siapa? Adakah orang tua di sini? Icat bukan orang tua, Dio bukan orang tua, Felix bukan orang tua. Lihat, Victor bukan orang tua. Mereka adalah tim multimedia, tim sound system. Nggak ada yang orang tua di situ. Kalau saya bilang orang tua, mereka tersinggung sama saya. Anak muda semua yang ambil peran. Saya cuma khotbahnya, tapi yang membuat ini berhasil, pelayanan online bisa jalan, anak muda semua yang tampil. Nggak bisa dipungkiri. Semua sebut saja semua ibadah online yang dilakukan di seluruh dunia. Saya berani pastikan semua yang muncul di balik layar anak muda semua. Orang-orang brilian yang ambil bagian. Mereka yang bisa menjalankan gereja online. Kita mah nggak bisa gereja online. Pandemi memaksa kita untuk bisa melihat, untuk mulai membuka mata. Lihat kamu punya generasi. Mereka siap. Mereka lebih siap dibandingin kita untuk pelayanan yang lebih hebat lagi harusnya. Kalau saya mau rendah hati, iya ya, lebih hebat mereka. Saya nggak bisa gini ngeset ini aja di sini, saya nggak bisa kok. Ya, anak muda. Ini yang mulai saya lagi mau kasih tahu sebenarnya di balik layar sini untuk sound, Felix lagi latih anak saya Sean. Anak SMP. Sean mulai ngatur. Dia mulai ngerti yang gini-gini. SMP loh. Bayangin Bapak Ibu. Dan biasa kan Anda kan punya anak muda. Anda punya anak-anak Anda, lihat mereka, anak kita yang kecil-kecil, sudah mainan mereka semuanya itu. Dan kalau mereka diberi kesempatan, mereka yang pegang itu. Dan itu ya Tuhan yang taruh, itu urapan Tuhan yang kasih. Jangan hanya berpikir bahwa nubuatan dan semuanya itu dicurahkan Tuhan hanya dalam konteks saudara, wah dilawat. Ini juga bicara soal kehebatan pengurapan IT. Cuma karena kita terlalu konvensional berpikir dalam membaca Alkitab ini, kita pikir urapan yang model kayak apa. Urapan dalam IT, di dalam online, di dalam gadget. Karena dunianya sekarang bergeraknya ke sana. Nah, bersyukurlah pandemi merubah gereja, merubah kita, memaksa kita untuk mulai berkata, oke, dulu ada perdebatan tentang ibadah online, sekarang siapa lagi yang mau berdebat? Dulu ada perdebatan tentang persembahan online, sekarang siapa yang berdebat? Dulu kalau persembahan lewat OVO, lewat apa?
Orang mulai mencibiri, emang ini bisnis, pakai GoPay segala. Sekarang lihat itu. memang wayai katanya orang Jawa. Memang udah waktunya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Udah waktunya. Saya suka dengar masih ada pola konvensional di masa online. Saya lagi tidak bilang benar dan tidak benar. Kayaknya kurang tepat aja. Jadi persembahan di sebuah gereja tetap dikolek oleh kolektor. Kolektor kan kolektan, bahasa gampangnya. Bahasa sopannya di gereja. Itu kan sebenarnya kolektor kan, pengambil persembahan. Itu diambil dari rumah ke rumah, ya kolektor gitu. Masih ada yang model begitu. Menurut saya, oke, bukan soal dosa, salah benar, tapi kalau di musim seperti ini, mungkin tidak salah, tapi kurang tepat. Karena ya mereka masih di situ, tapi musimnya udah berubah. Saudara dikasih Tuhan, mari berubahlah bersama dengan Tuhan, bergeraklah karena Anda dipanggil sebagai gereja untuk menyatakan Kristus di mana aja. Jangan ada satupun yang merasa tidak bisa. Yang tidak berdaya pun dipanggil Tuhan untuk sadar identitasnya. Aku ini eklesia. Tuhan memberkati saudara dan selamat bergerak bersama dengan Tuhan dalam perubahan-perubahan mindset yang Tuhan sedang kerjakan lewat pandemi hari-hari ini. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hamba bersuka cita Engkau telah berbicara buat kami semua untuk benar-benar membuka hati yang luas dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan lewat pandemi di dalam gereja. Ada banyak perubahan, ada banyak change yang terjadi Tuhan. Kami memandang kami bukan sebagai member gereja, tapi kami adalah sebuah keluarga rohani. Kami mulai memandang bahwa ibadah tidak hanya kepada stage, kepada pulpit, kepada mimbar, tapi ada di living room, ada di rumah-rumah, karena Engkau adalah omnipresent. Dan ibadah juga adalah sebuah kesinambungan generasi, antar generasi. Tuhan, bahwa generasi di bawah kami adalah generasi yang sebenarnya jauh lebih hebat dari kami asal diberikan kesempatan. Mungkin mereka masih bisa salah, sama seperti kami dulu. Waktu memulainya pun kami banyak kesalahan. Tapi kami percaya Tuhan, gereja akan semakin bersinar ketika dia tampil menjawab apa yang Tuhan panggil. Dan inilah kami Tuhan Rock Balikpapan. Kami mau berkata ya untuk semua perubahan yang harus terjadi di gereja ini, di dalam pelayanan kami, untuk kami benar-benar menyatakan terang bagi Balikpapan, bersinar lewat profesi, lewat bisnis kami, dan kami mau berkata, kami mau jawab panggilan Tuhan untuk merubah mata bajak kami menjadi pedang, dan pisau pemangkas kami menjadi tombak. Profesi kami untuk berfungsi tidak hanya cari uang, tapi untuk memperluas kerajaan-Mu, meteraikan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, shalom. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus, menyatu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, hari yang penuh dengan kemenangan, dan kami akan menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti dan anggur ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan iman, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, silakan bagikan roti dan anggur untuk anggota keluarga di rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Sekarang kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita dengan tangan kanan kita, tangan kiri taruh di dada.
Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku telah disalibkan dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Dan yang ketiga, supaya aku tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk pengorbananmu, karyamu di kayu salib yang membuat kami sehari ini bersuka cita sebab kami adalah milikmu. Hari ini kami sudah bersekutu dan bersatu dengan tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami akan dipulihkan Tuhan. Hidup kami semakin disempurnakan oleh Tuhan, sehingga hidup kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami katakan Shalom Indonesia, diberkatilah Engkau menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Perekonomiannya dipulihkan, bahkan pandemi COVID-19 segera berlalu. Penyebaran COVID-19, virus COVID-19 diputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi Tuhan pasien COVID-19. Kami berdoa supaya mereka yang sudah positif COVID-19 yang ada di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan lewat dokter dan para perawat, para medis yang merawat mereka di rumah sakit. Tuhan jamah mereka dan Tuhan sembuhkan mereka, sehingga penyebarannya diputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ekonomi bangsa kami juga akan dipulihkan Tuhan. Tidak akan terjadi krisis ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang perkasa itu sedang memegang Indonesia, sehingga Indonesia tetap diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Balikpapan, kota kami yang tercinta. Kami percaya Balikpapan juga akan dipulihkan Tuhan. Penyebaran COVID-19 diputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi penambahan jumlah penderita COVID-19 Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit, disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari Pak Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi, sampai ke daerah-daerah. Tuhan, Kau berikan hikmat, kekuatan, perlindungan bagi mereka semua, supaya mereka bersinergi untuk bekerja, untuk memulihkan bangsa, bahkan memulihkan kota-kota yang ada di Indonesia. Seluruh daerah di Indonesia dipulihkan Tuhan dari semua masalah-masalah yang sedang terjadi. Kami percaya bahwa Indonesia akan masuk dalam masa-masa yang luar biasa, karena Indonesia sudah menang atas ujian yang sedang berjalan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk Presiden kami Pak Jokowi. Tuhan, kami berdoa supaya dia senantiasa sehat dan juga diberikan hikmat, kebijaksanaan dalam segala hal yang diambil keputusan, dalam segala keputusan yang diambil Tuhan, mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk setiap niat-niat jahat untuk mengganggu dan mengacaukan bangsa ini, kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk TNI Polri, Tuhan, yang menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan juga berikan hikmat dan kekuatan supaya mereka juga bisa menjaga kedamaian di bangsa kami Tuhan. Tidak terjadi kerusuhan di mana-mana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia aman, Balikpapan aman, seluruh Indonesia dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekarang akan memberikan persembahan secara daring, secara online, lewat QR code yang akan tampil di televisi kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menabur di tempat yang subur, berbuah lebat, kerajaan-Mu diperluas. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang gereja Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan.
Aminkan dengan antusias. Kalau sudah percaya berkat ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita genggam erat dua tangan kita. Sama-sama 3 kali kita ucapkan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sama-sama sekali lagi katakan dengan iman. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan selalu. Haleluya. Aku